Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Danila dengan nomor BP 2010-1152-610268 dari kelas SI 12. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas presentasi yang telah saya buat dengan tema konsep dasar keterampilan intrapersonal. Namun sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, bagaimana fungsi manajemen diri atau self-management untuk kita? Fungsi manajemen diri ini sangat penting untuk kita, antara lain yang pertama meningkatkan produktivitas. Dengan manajemen diri yang baik, kita bisa lebih fokus dan terorganisir dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan interpersonal. Dengan manajemen diri yang baik, kita bisa lebih memahami diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat meningkatkan keterampilan interpersonal dan kemampuan dalam bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Manajemen diri membantu kita untuk mengelola waktu dengan lebih efektif, sehingga kita bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati kegiatan yang menyenangkan seperti berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, menjalankan hobi atau berlibur. Secara keseluruhan, manajemen diri yaitu keterampilan penting yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan, serta pengendalian diri terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan, sehingga mendorong pada penghindaran diri terhadap hal-hal yang tidak baik dan peningkatan perbuatan yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah dengan tidak merugikan pihak satu dengan yang lainnya. Menyelesaikan masalah tanpa merugikan pihak satu dengan lainnya yaitu dengan mempertimbangkan perspektif orang lain. Cobalah untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain dan mencoba memahami apa yang menjadi perhatian dan kekhawatiran mereka. Dengan mempertimbangkan perspektif orang lain, Anda dapat menemukan solusi yang lebih baik dan menghindari konflik yang lebih besar. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka. Cobalah untuk berbicara dengan pihak terkait secara terbuka dan jujur. Dengarkan masalah dari sudut pandang mereka dan kemudian jelaskan perspektif Anda. Jangan saling menyalahkan atau mengkritik satu sama lain, tetapi cobalah untuk mencari solusi bersama. Dengan berkomunikasi secara terbuka, mengambil waktu untuk mempertimbangkan opsi yang tersedia, dan mempertimbangkan perspektif orang lain, Anda dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak merugikan pihak satu dengan lain-lainnya. Yang ketiga, sebut dan jelaskan model pengambilan keputusan marginal dan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan marginal dan rasional adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Model pengambilan keputusan marginal didasarkan pada ide bahwa keputusan yang diambil harus memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya tambahan atau kerugian yang mungkin terjadi. Dalam model ini, keputusan diambil dengan mempertimbangkan manfaat tambahan dari satu opsi dibandingkan dengan opsi lainnya, yaitu dengan biaya marginal, yaitu jumlah biaya tambahan yang muncul untuk menghasilkan tambahan satu unit barang. Yang kedua, penerimaan marginal, yaitu jumlah biaya tambahan yang dapat dari penambahan satu unit barang. Yang ketiga, utilitas marginal, yaitu tambahan nilai guna yang diperoleh konsumen sebagai akibat dari adanya penambahan satu unit barang. Yang keempat, produktivitas marginal, yaitu penambahan jumlah unit yang diproduksi sebagai akibat dari adanya penambahan faktor produksi. Dan yang terakhir, konsumsi marginal, yaitu bagian dari pendapatan disposable tambahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi.
Selanjutnya, model pengambilan keputusan rasional didasarkan pada ide bahwa keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi dan analisis yang teliti serta mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Dalam model pengambilan keputusan rasional terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, selidiki masalah. Dalam menyelidiki suatu permasalahan yang terjadi secara menyeluruh, ada 3 aspek, yaitu tentukan masalah, identifikasi sasaran keputusan, lalu diagnosis penyebab. Yang kedua, kembangkan alternatif. Tahap ini mungkin lebih sederhana bagi keputusan yang terprogram, namun lebih rumit untuk keputusan yang tidak terprogram, terutama jika dihadapkan kepada keterbatasan waktu. Yang ketiga, evaluasi alternatif dan pilih yang terbaik. Setelah mengembangkan serangkaian alternatif pemecahan atas masalah yang dihadapi, manajer harus menilai masing-masing alternatif yang ada. Yang keempat, laksanakan keputusan dan adakan tindakan lanjut. Apabila telah memilih alternatif dari semua alternatif yang tersedia, manajer harus membuat rencana untuk mengatasi persyaratan dan masalah yang mungkin dihadapi pada waktu melaksanakan alternatif tersebut. Dan yang terakhir, sebutkan teori dan sifat kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan. Yang pertama, teori orang hebat, teori sifat, teori perilaku, teori transaksional, teori transformasional, teori situasional. Dan yang kedua, sifat kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang adil, keberanian dan empati, kemampuan mengambil resiko, kemampuan bekerja dalam tim, kepercayaan dari anggota tim, kemampuan beradaptasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya, dan apabila tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.